Baun di rumah. Di luar. Oh, oke. Langsung aja. Oke. Agak formal. Oh ya. Siap semua. Selamat sore, Bu Uun. Terima kasih untuk kesediaannya sebagai narasumber di kelas SD. Di sini kami melakukan wawancara dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Gibi Kristi Arisandi dari Universitas Sanata Dharma, semester 4. Kemudian, teman-teman bisa berkenalan. Perkenalkan, nama saya Grikola Afriska Eka Saputri dari Universitas Sanata Dharma semester 4. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Kevin Wijaya dari Universitas Sanata Dharma semester 4. Untuk itu, Terima kasih perkenalannya. Perkenalkan juga saya Ibu Uun, guru di SDN Negeri Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Klaten. untuk lama mengajar, berapa tahun, Bu? Lama mengajar mau 3 tahun. Wow. Ya. Dan sudah PNS, meneruskan Ya. S2. Aduh. Terima kasih. Baik, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebentar. Apa sih suka dukanya menjadi guru ketika ada kegiatan pembelajaran di kelas? Apalagi gimana perasaannya waktu luring dan waktu daring? Apakah ada perbedaannya gitu? Suka dukanya ya, yang kalau misalnya di kelas secara luring, itu yang pertama, bisa jumpa langsung sama siswa itu rasanya beda ya. Kalau misalnya secara daring, ada interaksi langsung dengan siswa itu lebih menyenangkan dibanding tidak ada interaksi langsung dengan siswa. Kemudian saat pembelajaran juga, karena ada interaksi langsung itu, jadi guru itu bisa lebih tahu apa sih kebutuhan siswa pada saat itu. Misalnya ketika ada pembelajaran tematik lah, pembelajaran tematik biasanya kalau kita lakukan secara langsung, itu kan ada percobaan langsung. Jadi siswa benar-benar langsung melaksanakan langsung di depan di kelas. Jadi interaksi langsung dengan gurunya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Dukanya ya itu tadi, ketika kondisinya seperti ini, harus benar-benar menjaga jarak. Jadi proses diskusi, proses interaksi dengan teman-teman sebayanya itu kurang seperti itu. Kalau secara daring, itu yang saya rasakan, pertama, karena memang sekarang kan bantuan kuota internet dari pemerintah sudah di stop. Jadi biasanya kendalanya di kuota. Berarti nggak optimal ya, Bu, jadinya? Ya, tidak optimal dan penggunaan gadget. Biasanya karena murid SD itu tidak memiliki gadget sendiri, jadi meminjam ayah dan ibu. Kendalanya seperti ini, misalnya luringnya diadakan pagi jam 7, sedangkan nanti orang tua itu akan berangkat kerja jam 8. Nah, otomatis ada beberapa siswa yang memang berhenti. Bu, izin Bapak atau Ibu mau berangkat kerja. Jadi biasanya secara daring itu hanya dapat dilaksanakan maksimal 1 jam. Kalau pagi, nanti kalau misalnya diperlukan, biasanya Ibu Uun itu akan melaksanakannya sore. Cuman biasanya karena sore Ibu Uun juga lanjut S2, kadang-kadang tidak secara Zoom, jadi hanya secara WhatsApp seperti itu. Itu dukanya. Sukanya kalau daring itu waktunya fleksibel. Misalnya kan memang biarpun daring, gurunya tetap harus bisa ke sekolah toh. Dilakukan di sekolah, kemudian nanti misalnya ada
ada kerjaan tambahan. Ini kan banyak kerjaan tambahan seperti BOS, aset, dapodik. Nah, itu bisa disambi seperti itu. Itu suka duka pembelajaran daring maupun luring seperti itu. Kalau luring mungkin lebih terstruktur gitu ya, Bu. Lebih Ya, ada jadwalnya. Gitu. betul seperti itu. Cuman ya kalau luring itu karena kondisinya seperti ini jadinya Ya. interaksinya berkurang. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa permasalahan yang sering dihadapi guru ketika mengajar siswa di dalam kelas? Kesulitannya ya. Ya, yang sering dihadapi. Kalau kesulitannya itu biasanya kalau di kelas itu adalah mengkondusifkan siswa. Terus sama gimana ya, menarik siswa untuk belajar tuh biasanya karena masih SD, mereka masih sering bercanda sendiri, entah ngobrol dengan temannya, masih seperti itu. Jadi memang harus memberikan pembelajaran yang menarik. Sedangkan dengan beberapa pekerjaan yang sampingannya yang banyak, seperti itu, biasanya memang pembelajarannya di kelas, dan sekarang kan dilakukan secara luring, walaupun luring tetap waktunya kan pendek. Nah, jadinya nggak maksimal. Misalnya kita pembelajaran tematik hari itu tuh ada bahasa, IPA, dan PPKN misalnya. Kalau kita melakukan percobaan di IPA-nya, biasanya waktunya itu terkuras habis di IPA. Jadi untuk penekanan pembelajaran PPKN maupun pembelajaran bahasanya itu biasanya kurang. Seperti itu. Itu kesulitannya ketika pembelajaran di kelas untuk kondisi yang seperti sekarang. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana keadaan siswa atau perasaan siswa ketika guru menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran? Apakah dengan menggunakan alat peraga, siswa dapat menerima materi dengan baik? Ini mungkin mata pelajaran IPA ya, Bu, menggunakan alat peraga. Ya, kalau murid ibu terutama ya, biasanya kalau misalnya ibu itu minta persiapan, besok membawa alat, misalnya kemarin itu percobaan tentang kemarin itu, oh ya, balon. Jadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-cirinya. Nah, kemarin kan menggunakan balon, botol, serta baskom seperti itu. Itu mencari ciri-ciri gas, mencari ciri-ciri air. Nah, itu perasaan anak itu sudah excited. Setelah diberitahu pada hari ini untuk membawa peralatan, mereka sampai rumah pun mereka WA lagi, Bu, kalau gelasnya boleh nggak, gelas plastik boleh nggak, Bu? Gelas beling gimana, Bu? Gelasnya harus kecil atau besar, Bu? Kalau balonnya harus bentuknya yang seperti apa, Bu? Mereka excited. Jadi biarpun pembelajaran telah usai, mereka masih ada kemauan untuk bertanya, peralatannya itu gimana, alatnya itu gimana. Sampai besoknya ketika akan diadakan pembelajaran pun, Bu, percobaannya kapan? Padahal kan Ibu mengajar kelas atas. Padahal pada waktu itu jam pertama dan kedua adalah matematika. Dan mereka pun tahu jadwalnya. Yo nanti, seperti itu. Jadi perasaan mereka itu excited. Terus tadi pertanyaan yang kedua gimana Mbak Gibi? Apakah dengan menggunakan alat peraga, siswa dapat menerima materi dengan baik? Selama alat peraganya itu sesuai, siswa dapat menerima dengan baik. Dan percobaan yang dilakukan berhasil ya. Kadang-kadang misalnya, kalau alat peraganya itu, ini di kelas ibu ya, di kelas ibu itu kan masih ada satu anak yang memang belum menguasai perkalian. Ibu menggunakan benda konkret seperti itu, jadi masih menggunakan lidi. Nah, tapi karena memang penggunaan lidinya itu kayaknya memang kurang sesuai, jadi tetap kurang bisa diterima oleh anak. Tapi secara keseluruhan, penggunaan alat atau media pembelajaran itu memang menambah ketertarikan siswa untuk belajar sehingga siswa menjadi lebih mengerti seperti itu.
Berarti lebih berkesan kalau praktek sebenarnya ya, Bu, daripada teori. Iya, betul. Lebih berkesan praktek sebenarnya. Oke, selanjutnya yang keempat, apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Apakah diberikan hukuman atau hanya sekedar diberi teguran? Kalau Ibu Un, di awal tahun pembelajaran biasanya itu ada kontrak pembelajaran. Di kontrak pembelajaran itu anak yang kan ada kontrak pembelajarannya itu ada beberapa aturan. Nah, biasanya yang bisa memenuhi aturan atau yang mendapatkan nilai bagus atau bisa melaksanakan sesuatu yang menurut ibu itu anak-anak kan mendapatkan reward berupa bintang. Nah, ketika anak-anak itu melanggar kontrak belajar itu, nah anak-anak nanti yang pertama memang Ibu ingatkan dulu, ayo ingat, kalian punya bintang. Kalau misalnya nanti kalian melakukannya lagi, bintangnya akan dikurangi seperti itu. Jadi memang nanti di akhir tahun, itu memang ada beberapa reward yang Ibu berikan. Yang pertama itu biasanya kalau enggak dalam bentuk snack untuk menerima bintang paling banyak, ya alat tulis seperti itu. Jadi nggak ada hukuman ya. Oh ya. Berarti nggak ada teguran juga ya, Bu? Kalau teguran ada, tapi tidak dalam bentuk bentakan gitu. Oh. Kayak gini, ganteng, ayo kemarin janjinya apa di awal tahun, seperti itu. Jadinya anak-anak pun kalau misalnya melakukan kesalahan yang menurut ibu itu agak fatal, misalnya seperti kemarin itu ada murid Ibu Un itu yang marah sama adik kelas. Jadi adik kelasnya itu takut. Nah, kalau seperti itu Ibu Un ajak ngobrol berdua. Enggak Ibu tegur di depan kelas, enggak. Karena biasanya kan anak SD itu hatinya kecil. Sok kalau misalnya dimarahin gitu, sok ciut jadi enggak pede. Ibu panggil ke perpustakaan, ngobrol berdua, dicari titik masalahnya kenapa, karena adik kelas berarti ya kamu sebagai kakak kelas tuh harus bisa memaafkan, namanya adik kelas kok, wajar. Nek kamu misalnya, ibu balikkan, kamu dianu sama anak SMP, berani enggak? Enggak berani toh, nah seperti itu. Jadi memang harus bisa, biarpun kita menegur, harus bisa guide hatinya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Friska. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa KKM di sekolah Ibu? Kalau KKM secara keseluruhan itu 70. Untuk pertanyaan selanjutnya, mata pelajaran apa yang kebanyakan peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM? Faktor apa yang menjadi matematika. Matematika. Kalau yang ditanya mata pelajaran apa yang sering, bentar ya. Kalau ditanya mata pelajaran apa yang paling banyak siswanya di bawah KKM, matematika. Alasannya biasanya yang pertama, mereka nganggap matematika itu susah. Sehingga untuk belajar lebih dalam itu biasanya mereka males. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, bayangkan kelas 5 SD belum hafal perkalian. Padahal harusnya perkalian itu sudah dipahami di kelas 3 dan sudah mahir di kelas 4. Seperti itu. Jadi kelas 5 itu sudah bukan lagi untuk menghafal perkalian, tapi sudah mulai pendalaman materi. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran yang lain itu biasanya nilainya sih lumayan daripada matematika itu tadi. Ya alasannya itu karena siswa menganggap matematika itu susah. Jadi wis wegah sinau. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ya, saya ulangi, mata Oke. pelajaran apa yang kebanyakan peserta didik mendapatkan nilai di bawah untuk soal berikutnya, menurut pengalaman Ibu, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan atau penurunan dalam belajar? biasanya kalau Ibu Un melihatnya, kalau secara fisik, itu biasanya anak, secara kasat mata ya, anak nggak semangat mengikuti pembelajaran. Berarti, apakah materi ini, berarti materi ini mereka anggap susah. Satu, itu secara kasat mata, secara terlihat mata ya. Yang kedua, biasanya ketika Ibu Un tanya materi tentang yang lalu, mereka diem saja, nggak tahu. Diulang beberapa kali, tetap saja mereka mengalami kesusahan, seperti matematika. Matematika kelas 5 yang anak Ibu mengalami kesusahan itu yang akar pangkat 3. Akar pangkat 3, siswa Ibu Un itu mengalami kesusahan. Karena apa? Mereka dasar perkaliannya itu memang susah. Jadi untuk memperdalamnya itu Ibu Un itu tiap pulang sekolah meminta anak untuk maju melakukan perhitungan perkalian di papan secara bersusun. Nah, seperti itu. Jadi terlihat itu bahwa pertama, anak itu biasanya tidak semangat mata pelajaran itu. Yang kedua, ketika ditanya tentang mata pelajaran itu, anak-anak itu mau diem. Ketika Ibu tanya apa yang tidak dimengerti, apa yang ingin ditanyakan, mereka juga bingung, blong, seperti itu. Kemudian nilainya terutama, nilainya yang diperoleh anak itu mesti selalu rendah pada mata pelajaran itu. Ibu yang Ibu lihat itu seperti itu. Jadi biasanya nilainya naik, ada yang kecil, sedang, rendah, kecil, rendah, sedang, ada yang tinggi. Tapi kalau matematika itu biasanya menurun, rata-ratanya itu di bawah KKM seperti itu. Itu yang Ibu ketahui kalau pembelajaran itu susah buat anak-anak. Berarti dilihat dari nilai akhirnya gitu ya, Bu? Ulangan-ulangan gitu. Tugas. Kalau misalnya untuk harian ya tadi ditanya diem aja, suruh maju mengerjakan nggak bisa, tapi nanti ketika di seminggu ya nilai itu tadi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan Kevin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Pasti di dalam satu kelas itu kan ada beberapa anak nih yang dibilang mempunyai kemampuan menangkap materi yang kurang. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu memberikan bimbingan tambahan terhadap anak tersebut dan apakah anak tersebut dapat mengikuti kelas dengan baik atau Ibu mempunyai cara lain? Oke, kalau untuk anak yang di bawah rata-rata lah sama temannya, sebelum pandemi ini meningkat lagi, biasanya Ibu itu mengadakan kelas tambahan itu di akhir pembelajaran. Misalnya jam 12, nanti istirahat setengah jam, setengah 1, kita nanti les 1 jam dari jam setengah 1 sampai setengah 2 atau sampai jam 2. Biasanya seperti itu. Namun saat kondisi seperti ini, biasanya setiap akhir pembelajaran, itu Ibu ya tadi memberikan kuis-kuis. Kemudian untuk anak yang memang nilainya memang di bawah yang lain, jadi memang harus dikerjakan. Boleh tanya Ibu, boleh tanya Google. Caranya harus runtut.
Nggak boleh terus langsung 12 kali 13 langsung hasilnya. Enggak, tapi harus benar-benar memang ada caranya. Nah, nanti ketika sudah selesai dikerjakan, besoknya ibu minta maju ke depan, kemudian bukunya disimpan. Jadi mengerjakannya itu benar-benar mengerjakan enggak, atau cuman ibu atau bapak di rumah sih yang mengerjakan, seperti itu biasanya. Oh, berarti kayak diberi soal, terus dia kerjakan, dia tahu caranya, besoknya diulang lagi soal itu gitu ya? Iya, iya. Karena selama pandemi ini memang kalau kegiatan-kegiatan tambahan memang nggak diperbolehkan ya. Kalau yang di Iya. Klaten biasanya seperti itu. Oh, oke. Oke, langsung ke pertanyaan nomor 9. Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung, baik luring maupun daring? Kalau secara luring biasanya Ibu Un itu pertama ada nyanyian, Oh iya. nyanyi-nyanyi. Nah, kedua biasanya ada nyanyi itu juga disertai tepuk tangan, biasanya seperti itu. Ada nanti habis itu ada games, permainan. Nanti yang menang ibu kasih bintang, seperti itu. Biasanya seperti itu lebih kondusif, terus bisa menarik lah, seperti itu. Kalau misalnya secara luring, kalau luring itu ya biasanya ya menyanyi yang pertama. Memang karena waktunya singkat, menyanyi biasanya di awal, kemudian nanti bintangnya itu diberikan kepada 3 anak tercepat yang bisa mengerjakan soal pembelajaran pada saat daring. Jadi nggak ada games. Oh. Kalau secara daring nggak ada games, tapi kalau secara luring memang ada games. Kalau secara daring itu kan karena waktunya terbatas, jadi ya mengerjakan soal 3 tercepat itu yang dapat bintang. Oh, diganti gitu ya kan? Kalau luring Ya, kan game. Nah, kalau ini kan ini menjadi games. tugas gitu, apa? Ya, Soal. seperti itu. Oh, Betul. gitu. Berarti gitu ya caranya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Oke. nih respon siswa ketika sedang mengikuti pelajaran? Apakah senang atau bagaimana? Menurut pengalaman Ibu? Kalau kita lihat dulu pelajarannya apa ya. Kalau Tergantung. pembelajarannya praktek, mereka senang, semangat. Mbok, waktunya habis pun mereka masih punya keinginan untuk, Bu, sebentar Bu, jajal lagi Bu, nyoba lagi. Tadi nggak berhasil, gini-gini. Wes, itu pokoknya kalau mereka suka, semangat terus. Mbok, Bu, pulangnya diundur Bu, pulangnya diundur. Seperti itu. Tapi ketika pembelajaran yang nggak disukai, itu mesti gini, Bu, jam berapa? Bu, pulangnya berapa menit lagi? Bu, istirahatnya berapa menit lagi? Nah, seperti itu. Tergantung mata pelajarannya, biasanya seperti itu suasana. Apalagi kalau olahraga, wah itu mesti happy anak-anaknya. Belum bel pun, Bu, pinjam raket. Bu, pinjam bola kasti, pemukul kasti. Seperti itu. Bu, catur. Nah, itu. Tergantung mata pelajarannya kalau suasana hati anak seperti itu. Tapi misalnya matematika, wah murung itu kelihatan banget. Keburu pulang. Iya, Bu, istirahatnya jam berapa? Karena matematika biasanya memang ibu sengaja ditaruh di jam awal. Memang ibu sengaja. Karena apa? Ya karena itu nanti kalau di jam-jam akhir sudah materinya menurut mereka susah, wis capek. Nah, Bu, capek. Bu, Ya. minum boleh. Bu, ke kamar mandi. Wah, ada aja alasannya buat kurang garap. Iya, iya. Iya, iya. Oke, saya kembalikan ke Gaby. Oke, terima kasih Bu Uun. Sesi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih untuk kesediaan waktu membantu tugas penelitian tindakan kelas kami. Semoga dengan wawancara ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih untuk pencerahannya sebagai calon guru SD. Namun sebelum mengakhiri Zoom ini, kami meminta kesediaannya untuk
melakukan sesi dokumentasi sebagai lampiran dalam laporan. Boleh, Mas Kevin? Dihitungi Oke. ya. Iya, sebentar. Ayo semuanya. Siap. Oh, anunya bebas aja posnya. Oh, bebas. Oke. Bebas aja, nggak usah malu Iya. nggak apa-apa. Siap. Siap. Ya. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi-lagi, satu lagi. Bentar, ini apa? Agak gelap. Oh, agak gelap. Ya aku yuk, aku udah ini juga screenshot. Yuk, Vin. Screenshot juga ya? Ya. Kameraku mati malah. Boleh? Nggak bisa dihidupin lagi. Ya udah. Yuk, 1, 2. Oke. Ya, Terima lancar kasih. ya buat Terima kasih, Mbak Bu. Rizka, Mbak Gebi, sama Mas Kevin. Iya, Bu. Amin. Amin. Terima Ya. kasih, Bu. Makasih banyak. Ya. Terima kasih, Bu. Saya stop record.